Kita mulai recording dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Pak Salam, sehat ya? Pak Didi, sehat Pak Didi? Alhamdulillah. Lah, Mas Ardi gimana? Bali? Rame juga ya? Udah mulai rame. Oh, udah mulai rame. Di kajian malam ini kita akan membahas lanjutan kata yang kemarin minggu kemarin sempat dilontarkan Ustaz Didi tentang kajian kata Hanif terkait kata itu dengan milata Ibrahim ya, Hanifah, milahnya Nabi Ibrahim yang Hanif. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kita persilakan, monggo Ustaz Didi. Makasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa fil ardi walau lam tu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk malam ini. Seperti dijanjikan, malam ini kita akan coba bahas kata Hanif. Di mana kata Hanif ini secara personal dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, juga bisa bermakna lurus. Kalau bahasa Indonesia lurus berarti tidak macam-macam. Akhirnya bisa diartikan juga dengan ikhlas. Tetapi apakah hanya cukup diartikan dengan kata lurus? Sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka malam ini kita akan coba kupas kata Hanif, karena saya sendiri tidak percaya kalau Hanif hanya diartikan lurus, padahal ini sesuatu yang luar biasa karena dibawa oleh salah satu utusan Allah yang paling utama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Untuk bersingkat, kita akan langsung masuk ke PowerPoint. Share screen. Oke. Ya, ini kita masuk ke pembahasan kata Hanif. Hanafa'ah, Hanifah. Ini masalah bentuk kata saja. Jadi kita dari kelompok huruf ha, nun, fa. Tapi titik pokoknya di sini tetap saya fokuskan ke huruf fa-nya. Mas Fahmi harusnya yang lebih ngerti. Karena di sini yang ada huruf fa siapa aja nih? Oh, Mas Fahmi ya. Mas Farizal tuh ada. Mas Yusuf juga ada fa ini. Yusuf. Yusuf. Untuk pertama dari kata Hanif ini adalah hak, mengarahkan, mendekatkan data informasi mengenai. Lah di sini fa tidak saya artikan, karena apa? Sangat luas cakupannya. Jadi ini nanti tergantung dari makna fa yang mana mau kita ambil. Jadi Al-Quran adalah kitab yang hanif, karena Al-Quran juga mengajarkan kita bagaimana untuk mengarahkan fa. Kita kemarin sudah pelajari kata nafsu, afidah, kufur, kafah. Semuanya banyak latif. Jadi Al-Quran mengarahkan bentuk-bentuk huruf fa-nya sendiri. Dan secara personal, seperti yang bilang tadi, kata Hanif ini lebih sering ditujukan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berarti Nabi Ibrahim adalah orang yang bisa mengendalikan fa-nya. Jadi kalau dulu kita pelajari kata falah, itu adalah kalau kita emosi, kita bisa dalam emosi itu, maka kita dikatakan menang. Tetapi Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim emosi, dia sudah bisa mengarahkan fa-nya, sehingga Nabi Ibrahim terlepas dari emosional atau gejolak di dalam hatinya.
Tetapi ada yang saya garis bawahi, banyak ayat di alam Al-Quran, kenapa kata Hanif ini disandingkan dengan kata musyrik. Jadi seperti ayat di atas, Hanafa alillahi khairu musyrik bihi. Jadi Hanif itu milik Allah, ditujukan kepada Allah, dan jangan ada musyrik di dalamnya. Jangan ada syirik di dalamnya. Ini Hanif, musyrik. Begitu juga katakanlah benar apa yang difirmankan Allah. Sadaqallahu adzim. Jadi apa yang dikatakan Allah itu benar. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Beberapa ayat ada gandengan semacam ini. Surat Al-An'am juga seperti itu. Sesungguhnya aku telah tunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, agama yang benar, dan agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, di sini biasanya yang dituduh musyrik atau apa di Al-Quran, itu di Al-Baqarah adalah Nabi Sulaiman. Karena apa? Nabi Sulaiman sendiri di dalam Injil akhirnya ada penyimpangan juga. Yang agak riskan ini Nabi Sulaiman, tapi di Al-Quran menegaskan bahwa Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ini diulang-ulang dalam beberapa ayat. Nah, ini yang mau saya cari, saya bongkar. Di An-Nahl 123, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Hanif dengan jangan sampai musyrik, bukan musyrik. Lalu dua ayat An-Nahl juga. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dia orang kita ingin mengamalkannya di dalam dunia nyata, mungkin kita akan sedikit tentangan dengan kondisi saat ini. Itu yang saya warning. Jadi kita jangan terlalu mencolok, tetapi bisa dilakukan kalau kita ingin melajari menjadi seorang yang hanif. Ini lagi Al-An'am. Nah ini kenapa kita kadang-kadang hanif juga bisa mengarahkan ketentuan kepada yang indah atau baik. Mengarahkan ketentuan dengan indah. Mengarahkan ketentuan dengan baik. Mengarahkan ketentuan dengan santun. Jadi pelajaran sufi itu adalah salah satu dari pelajaran hanif. Jadi Nabi Ibrahim dalam melakukan sesuatu tidak asal melakukan. Tetapi Nabi Ibrahim melakukan sesuatu itu dilakukan dengan indah. Dilakukan dengan baik. Misalkan contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Siwak. Mandi. Jadi misalkan kita melakukan sholat. Sholat kita diwajibkan untuk wudhu sebelum sholat. Tetapi bagi seorang yang hanif, dia tidak akan sekedar melakukan wudhu. Tetapi sebelum itu, dia akan mandi. Dia akan sikat gigi. Baru dia wudhu. Setelah itu dia memakai parfum. Dan parfumnya pun bukan asal parfum. Tetapi parfum yang bisa diterima, tidak alergi terhadap orang sekitarnya. Nah, ini orang hanif. Tetapi dalam melakukan ini, kadang-kadang orang salah sangka. Seperti Jalaluddin Rumi mungkin. Karena dia sufi, dia hanif. Kadang-kadang dalam mengingat Allah, dia melakukan tarian putaran. Nah, hal-hal semacam ini kalau orang salah paham, maka Jalaluddin Rumi bisa dituduh oleh seseorang yang aneh-aneh, mungkin bid'ah.
mungkin atau sesuatu yang kurang baik sebutannya. Nah, di sini yang kita harus hati-hati. Jadi seseorang yang hanif adalah seseorang yang mengarahkan ketentuan, seseorang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan indah, dengan baik. Tidak sekedar asal melakukan. Tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tetapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Istilahnya apa? Dilakukan dengan art, dilakukan dengan sesuatu seni, dengan keindahan. Maka kita juga sering bagaimana seseorang imam di dalam sholat, suaranya enak, surat yang dia bawakan dilakukan dengan sesuatu yang merdu. Itu juga sesuatu yang hanif. Tetapi kalau memang dia mempunyai kapasitas semacam itu. Kalau tidak ya bisa dibaca dengan sewajarnya saja. Jadi sufi adalah bagian dari hanif. Sufi juga sin implementasi fa dengan indah. Jadi orang sufi adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sangat indah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu aturan Allah dengan keindahan, maka kita pun termasuk orang-orang sufi. Jadi jangan kita memandang sufi dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Tetapi sufi itu sendiri bisa kita lakukan kalau kita melakukan semua perintahnya Allah itu dengan rasa keindahan. Kita lakukan dengan sense of art ya. Dan Allah pun latif. Allah juga sesuatu yang indah. Sesuatu yang batasnya lembut. Dan Allah juga akan lembut dan indah kepada hamba-hambanya. Inilah juga yang dimaksudkan dengan hanif. Kebetulan di sini bukan kebetulan ya, sama-sama ada huruf fa. Jadi Allah lah juga yang untuk pembatasan, spesifikasi mengenai fa, sesuatu yang tipis, lembut sehingga sampai tidak kita tahu batasnya. Dan bagaimana untuk mengajar keindahan di dalam beribadah, Al-Quran pun memberikan tuntunan bahwa kalau kita menghadap Allah, bahwa kita kalau ingin komunikasi dengan Allah, harusnya dengan berendah diri dan suara yang lembut. Inilah kehanifan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berarti di sini Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana berlaku hanif dan bagaimana berkomunikasi dengan Allah dengan hanif pula. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berinteraksi dengan lingkungannya juga dengan cara yang hanif. Makna hanif lainnya adalah mengarahkan ketentuan dengan berjenjang atau bertahap. Jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk hanif, mempelajari sesuatu secara bertahap. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh bernafsu. Lakukan semua sesuatunya sesuai dengan aturan. Dan ini juga ditunjang dari Al-Isra 106 dan Al-Quran itu kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ini hanif. Tetapi akhirnya banyak juga orang yang membaca Al-Quran dengan cepat-cepat. Orang membaca Al-Quran dengan tanpa intonasi yang jelas. Orang membaca Al-Quran tartil tajwid yang bagus. Tapi itu kembali kepada masing-masing. Tetapi kalau kita ingin menjadi seseorang yang hanif, maka bacalah sesuatu itu dengan dihayati. Tidak asal sekedar baca, difahami. Begitu juga kalau kita menyampaikan kepada seseorang ayat-ayat Al-Quran.
bacakanlah dengan santun, bacakanlah dengan pelan-pelan, jangan bernafsu, apalagi dengan cara berteriak-teriak. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh Al-Quran. Nah, ini juga teguran lagi, jangan tergesa-gesa dalam kita membaca atau menyampaikan Al-Quran. Apalagi kalau kita belum memahami benar sesuatu yang kita baca. Jadi di sini juga diajarkan jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, pahami dulu, sempurnakan dulu pemahaman kita. Jika kita buntu, maka kita bisa minta kepada Allah, tambahlah ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang kita tidak pahami di dalam sebuah ayat, Allah menuntunnya sehingga kita paham. Inilah juga termasuk kehanifan kita dalam berhubungan dengan Allah. Hanif juga bisa bermakna mengarahkan ketentuan lebih dari cukup atau lengkap. Jadi mengajarkan sesuatu dengan menyeluruh atau komprehensif. Jadi berarti kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, Nabi Ibrahim akan selalu mengajarkan dengan menyeluruh. Big picture dengan bagian-bagian picture puzzle-nya itu sangat-sangat jelas dengan sehingga apa? Di situ tidak menimbulkan keraguan pemahaman terhadap anak cucunya. Di Islam juga kita juga diarahkan untuk masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadi kita juga diajarkan oleh Al-Quran untuk bertindak hanif dalam mempelajari Al-Quran, yaitu kita harus mempelajari secara keseluruhan. Banyak contoh teman-teman kita, dia baru mengetahui satu ayat, lalu dia langsung itu dia sebarkan ke orang, atau dia langsung telan. Dia tidak tahu bahwa ayat tersebut masih berhubungan dengan ayat-ayat lainnya. Disinilah kalau kita bertindak hanif dalam mempelajari salah satu pokok masalah di dalam Al-Quran, harusnya kita juga bisa menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ini juga termasuk sesuatu yang hanif. Jadi tidak hanya cukup satu ayat lalu kita buat apa ya istilahnya pegangan bahwa itu satu-satunya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus bisa mencari korelasi dengan ayat-ayat yang lainnya. Dan itulah dimaksud juga dengan hanif. Berarti Nabi Ibrahim juga adalah seseorang yang wawasannya luas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Jadi dalam dia menguasai sebuah masalah, dia akan mencari secara detail apa-apa yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga apa yang beliau bisa ambil untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut adalah sesuatu yang hak. Karena apa? Telah dipelajari secara keseluruhan, bukan parsial. Nah ini yang terpenting. Mengarahkan data informasi saya sebut amplitude. Kenapa? Inilah. Hanif yang terpenting menurut kondisi saat ini adalah hak, mendekatkan, mengarahkan, nun data informasi, fa amplitudo. Jadi adalah memberikan dan mengarahkan informasi mengenai fa. Jadi kalau kita setelah memahami dari fa, maka kita terhindar dari fa. Agak bingung ya. Jadi kalau kita sudah paham fa, kita akan bisa mengarahkan fa itu untuk keuntungan kita. Jadi seorang Ibrahim adalah seseorang yang telah paham banget mengenai fa. Sehingga akhirnya apa? Karena dia telah memahami fa, dia bisa mengarahkan fa
menurut kebutuhannya. Misalnya fa di sini adalah gejolak. Nafsu, gejolak di dalam hati kita. Karena kita telah paham apa itu nafsu, sehingga kita bisa mengarahkan. Nafsu itu menjadi nafsu mutmainah. Nafsu yang diridhoi oleh Allah. Ini bukan nafsu yang justru membawa amarah dari Allah, tetapi nafsu mutmainah. Inilah kalau kita paham. Jadi nafsu tidak dilarang. Nafsu itu memang pemberian Allah. Tetapi karena kita telah memahami fa, maka kita bisa mengarahkan nafsu itu sesuai dengan ketentuannya Allah. Nah inilah. Jadi seseorang yang hanif, dia mempunyai informasi mengenai fa, dan dia bisa mengarahkan fa itu agar tidak mencelakai kita atau malah memberikan keuntungan kepada pemilik ilmu. Jadi hanif adalah how to manage fa. Nah sekarang adalah kewajiban teman-teman untuk mengerti apa itu fa. Jadi kalau teman-teman nanti sudah hafal fa, hanif adalah bagaimana untuk memanage fa tersebut. Jika fa, salah satu fa diartikan nafsu, adalah berarti hanif bisa memanage nafsu. Berarti adalah orang yang mengumbar nafsu adalah orang yang tidak bisa hanif, orang bukan hanif. Jadi bagaimana banyak contoh juga pada waktu kita mempelajari rukun Islam, pertama syahadat, kedua sholat, pertama berhubungan dengan mulut. Karena seseorang tidak bisa memanage fa-nya, apa yang terjadi? Emosi keluar melalui bicaranya. Tidak peduli orang itu benar atau salah, kenyataannya satu. Karena dia tidak bisa memanage fa-nya, dan itu telah keluar dari mulutnya, maka dia keluar dari rukun Islam yang pertama. Apa yang terjadi? Dia tidak selamat gara-gara mulutnya. Inilah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang bisa memanage fa-nya. Berarti Nabi Ibrahim dalam berkata-kata akan selalu santun. Nabi Ibrahim dalam berkata-kata tidak pernah menyakiti orang lain. Nabi Ibrahim dalam bertindak tidak pernah menyakiti pihak lain. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana Nabi Muhammad malah memberikan kalau kita tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Dan orang beriman adalah orang lain terhindar dari kejahatan mulut dan perbuatannya. Jadi itulah bagaimana cara memanage fa agar kita bisa melampaui rukun Islam ke-1 sampai ke-5. Jadi meluruskan ketentuan amplitudo itu juga fa. Jadi Al-Quran juga sebagai sifat, fa lagi sebagai obat. Jadi kalau kita bisa meluruskan gejolak nafsu kita, maka itu akan merupakan obat buat kita. Tapi ini sekali lagi tidak semudah kita mengungkapkannya, karena kalau kita nafsu itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kita yang merasakan pertentangan di dalamnya. Kalau falah, pada waktu kita membaca falah dulu, bagaimana orang yang menang? Orang bisa dikatakan menang kalau dia bisa meredam emosinya. Dari sesuatu yang bergejolak tinggi ditujukan kepada yang hampir lurus. Itulah orang yang menang. Tetapi ini mencakup orang yang telah emosi. Jadi bagaimana orang yang emosi bisa mengatur fa-nya, gejolaknya untuk menjadi datar. Tetapi orang yang hanif, sebelum dia emosi, dia telah mengatur fa-nya
agar tidak sampai menjadi emosi. Jadi ada perbedaan. Orang Hanif adalah orang yang selalu menang. Kenapa? Karena dia telah apa ya istilahnya? Dia telah menang sebelum berperang. Orang Hanif adalah orang yang menang sebelum bertempur. Jadi kalau kita mempelajari falah, emosi, kita redam emosi tersebut, emosi akhirnya lurus, datar, maka kita falah, kita menang. Tetapi orang yang Hanif, sebelum dia emosi, dia telah mengatur emosinya agar tidak sampai muncul. Itu perbedaan antara orang Hanif dengan falah. Jadi orang Hanif adalah orang yang menang sebelum dia bertempur. Studi kasus dalam FA. Banyak contoh-contoh bagaimana FA yang timbul bahkan terhadap seorang nabi pun. Seperti di surat Al-Qalam 8, maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu. Jadi apapun ketetapan Allah, kita harus terima. Dan dikasih contoh. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, ia dalam keadaan marah. Ini ditegur oleh Allah. Bayangkan, berdoa kepada Allah dalam keadaan marah. Tidak terima karena ketentuannya Allah. Dan ini sebenarnya dibahas siapa orang ini. Dibahas di surat Al-Anbiya 87. Dan ingatlah kisah Zunnun. Di sini ada Zal, Zunnun. Kenapa dia Nabi Yunus dipanggil Zun? Zun rendah, Zal. Jadi Zunnun adalah orang yang merendahkan ketentuan. Nabi Yunus dipanggil Zunnun karena dia merendahkan ketentuan. Nganggep enteng ketentuan. Sekarang kita juga akhirnya paham kenapa Nabi Yunus dipanggil Zunnun. Karena Nabi Yunus menganggap enteng ketentuan. Apa menganggap enteng? Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit menyulitkan. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Baru dia sadar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Untung kita dikasih contoh. Untung Nabi Yunus mengucapkan kalimat ini. Kalau tidak, mungkin dia akan dipatikan selamanya. Jadi di sini ini adalah sebagai contoh studi kasus untuk huruf. Bagaimana jangan sampai kita emosional. Apalagi dalam berhadapan dengan Allah. Kita harusnya merendahkan diri dan bersuara yang lembut. Jangan sampai menghadap Allah secara nggak sadar, emosional kita meledak-ledak, lalu kita seperti Nabi Yunus. Enak kalau Nabi Yunus, karena dia Nabi, dia pasti diberi hidayah oleh Allah. Tapi untuk kita orang biasa, itu tidak ada jaminan. Jadi tolong berhati-hati dalam emosi kita. Kita masih menerima hukuman di dunia, mungkin itu nggak enak, tetapi bagus untuk di akhirat. Tapi yang paling bagus lagi, di dunia jangan sampai kelepasan, dan di akhirat kita juga selamat. Itu yang utama. Ada lagi studi banding. Nabi Yakub. Karena emosionalnya, dan dia menahan amarahnya apa? Matanya menjadi buta. Ini padahal anak-anak Nabi Ibrahim sendiri. Makanya kata Hanif adalah disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Sangat susah untuk dalam bertindak Hanif. Kalau kita benar-benar tidak memahami fak. Ini studi banding. Sehingga
Dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah orang yang menahan amarahnya. Jadi karena tidak bisa mengarahkan emosionalnya, sehingga emosi itu benar-benar memuncak, dan akhirnya apa? Ini adalah contoh bahwa emosi itu sangat merugikan diri kita. Sebelum dia merugikan orang lain, dia akan merusak diri kita sendiri. Merusak untuk abul minallah, merusak untuk abul minas, dan merusak ke dalam struktur tubuh kita. Begitu juga Nabi Musa. Pada waktu ditinggal 40 hari, ternyata ada Samiri. Misalkan lembu. Begitu balik, loh yang diberikan Allah, dibanting hancur semuanya. Untungnya masih bisa dikumpulkan. Karena di dalamnya situ terdapat petunjuk dan untuk rahmat untuk orang-orang yang takut. Inilah. Jadi banyak studi kasus di dalam Al-Quran bagaimana kalau orang sampai kelepasan faknya. Tetapi semenjak Nabi Ibrahim telah mengajarkan bahwa bagaimana kita memanage fak kita. Jadi dan ini surat Al-Imran ayat 68 kita diajarkan siapakah orang yang paling dekat kepada Ibrahim. Siapakah orang yang kemungkinan bisa berlaku hanif seperti Nabi Ibrahim. Pertama, orang-orang yang mengikutinya. Kedua, Rasulullah. Beserta orang-orang yang bersikap dan bersifat seperti yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Jadi pernah saya bilang ke teman-teman bahwa dalam melaksanakan suatu hadis kita tidak boleh langsung menelannya, tetapi kita harus melihat bagaimana cara Rasulullah melakukannya. Itu agar apa? Kalau kita telah tahu bagaimana Rasulullah melakukan sebuah sunnah dalam sebuah hadis, kan terhindar dari salah penafsiran. Karena tafsir yang paling benar adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu paling benar. Karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Dan kalau kita bisa tahu bagaimana cara Rasulullah melakukannya, ada kemungkinan kita bisa bertindak hanif seperti Rasulullah. Dan satu lagi contoh, seorang yang hanif adalah orang itu penyantun dan orang itu penghibah. Satu, dia perhatian terhadap orang lain, lalu dia mudah tersentuh hatinya. Dan yang penting lagi, dia suka kembali kepada Allah. Suka kembali kepada Allah berarti itaku. Pertama, diri bercermin kepada Allah. Jadi dalam bertindak apapun, kita melihat situasi sekitar kita. Jangan sampai menyakiti sekitar kita. Lalu hati kita akan menjadi lembut. Sehingga kita penghibah. Dan apapun kita bertanya kepada Allah. Dalam melakukan berbagai hal. Jika ada pilihan, maka kita serahkan kepada Allah. Main dipilih Allah. Apa yang dipilih Allah, itulah yang kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal bertanya kepada diri kita, apakah kita termasuk orang beriman seperti ayat atas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Didi atas penjelasan tentang kata hanif. Mungkin
bisa Pak ditambahin sedikit lagi tentang kata kajian nama Nabi Ibrahim sendiri ya, terkait nama atau gimana? Nanti Bisa. ya. Kalau kita ambil Ibrahim, alif, ba, ro, ha, mim. Di situ ada kata bakro, ruang berputar. Pertama, alif, bakro. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang mengajari tentang bagaimana berputari ruang. Apa? Tawaf. Jadi dari kata alif, bakro, bak, ruang, ro, berputar. Alif pertama. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama melakukan perputaran ruang. Putaran ruang. Apa itu? Tawaf. Haji. Dan memang pertama. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama melaksanakan haji di Baitullah. Lalu kata baroha. Baroha tidak ada bentuk kata khusus di dalam Al-Quran. Tetapi ada kata burhanan. Bukti nyata. Jadi dari kata Ibrahim, orang yang pertama lakukan tawaf dan itu terbukti nyata. Karena apa? Karena doanya akhirnya tawaf itu kita lakukan sampai sekarang. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah terbukti nyata. Minta bagaimana Mekah dimudahkan untuk buah-buahan. Burhanan, terbukti nyata. Tetapi yang penting adalah masalah haji ya. Dan seperti tadi saya bilang Mas Fahmi, saya juga melakukan itu. Nah, ini juga termasuk Hanif yang saya ceritakan tadi. Tapi ingat, itu kalau salah paham, kita bisa disangka syirik. Bayangkan, memutari situs. Wah ini syirik lagi model apa? Ini kita harus hati-hati. Tetapi sebenarnya kita menghormati tempat tersebut. Nah, karena kita bisa menghormati tempat tersebut, maka kalau kita menghormati sesuatu, maka sesuatu pun akan hormat kepada kita. Apa? Dia mengarahkan informasi kepada kita. Akhirnya kita mendapatkan informasi bagaimana tempat tersebut. Inilah Hanif. Tetapi hati-hati, itu bukan syirik. Dan kita juga harus hati-hati. Jangan sampai terjebak iblis sehingga sampai melakukan hal-hal yang dianggap syirik. Jadi ada korelasi Mas Fahmi. Jadi Nabi Ibrahim sendiri adalah orang pertama bakro dan itu dibuktikan nyata, burhanan, baroha. Dan apa yang saya bicarakan sebelum pengajian tadi itu adalah sesuatu yang termasuk Hanif. Tetapi itu bukan sesuatu yang syirik. Tetapi kalau orang lain yang tidak tahu, loh, itu kok orang Islam seperti itu? Wah, itu syirik. Karena apa? Kita bukan di situs masjid, kita bukan di situs apa, tetapi di situs tradisional yang misalkan masih animisme atau apa. Disitulah kita punya dasar. Tapi itu juga harus dilakukan hati-hati sehingga kita tidak memancing perkara ke orang lain dan kita harus nanti akhirnya berbantah-bantahan. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah ternyata Al-Quran mengajarkan semuanya dengan simpel dan jelas. Itu sih yang bisa saya ambil pelajaran. Oke, makasih banyak Ustaz Didi atas kajian dan kaitan kata Hanif dengan kata Nabi Ibrahim ya. Mungkin teman-teman tadi kalau yang belum sempat join di awal-awal tadi emang sempat dijelaskan Pak Didi tentang makna kata haram. Jadi haram tuh mengelilingi sesuatu ya. Nanti kaitannya tentang Masjidil Haram dan ternyata juga terkait kata Nabi Ibrahim tadi juga ya, yang mengajarkan tawaf gitu, seperti itu. Oke, kalau gitu minggu depan kita kaji kata haram ya. Ibrahim, haram. Oke. Sehingga kita tahu Masjidil Haram. Ya, insyaallah. Dan kita tahu detail banget mengenai Nabi Ibrahim.
Oke, demikian teman-teman, kita buka langsung ke sesi tanya jawab ya. Silakan yang ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan tentang kajian Hanif malam ini, mungkin di awal atau pertama-tama kamera atau ya ini silakan dibuka dulu biar sama-sama pada lihat teman-temannya. Ini ada Mas Taufik Kurrahman ya, Mas Opik ini dari Jogja nih kayaknya nih. Taufik, apa kabar Mas Taufik? Nah ini gantengnya kelihatan semua ini. Nah ini Pak Toto ini. Alhamdulillah di rumah Pak Toto. Pak Yusuf yang kemarin ya. Ya. Di Blitar atau Tuban ini? Oh, di Malang. Pak Sinten Pak? Pak Toto Toto. lagi. Mic-nya belum dibuka. Oh mic, di unmute dulu. Ya di unmute. Teman-teman yang ada pertanyaan misalnya. Blitar Pak, di Blitar. Oh di Blitar Pak. Oh di Blitar. Alhamdulillah. Nggak kemana-mana lockdown. Di rumah saja. Kalau, ikuti protokol kesehatan. kalau live sering di jalan biasanya ya. Iya. Karena Pak Toto tugas di Tuban ya. Enggak. Teman-teman dari Mas Andi, Mas Rizal, dan yang lain-lain, monggo Pak Salam. Apakah ada yang ditanyakan tentang kajian kata Hanif tadi? Jadi Hanif Nabi baru kita tahu ya, yang selama ini diartikan lurus, padahal kata lurus itu sendiri juga ada kata koyim ya. Ya. Koyim juga lurus, terus kita nggak tahu bedanya yang mana ini antara koyim dan Hanif. Kita tadi sudah dibedah, kata Hanif itu terkait dengan Nabi Ibrahim, beliau bisa mengarahkan sesuatu informasi dengan lebih baik, lebih lembut, dan lebih fine ya. Seperti itu. Pak Salam, di unmute dulu Pak Salam. Ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Itu ini yang namanya ada Pak-nya nih, Mas Yusuf ini. Ayo. Ya, Pak Yusuf gimana Pak Yusuf? Kenapa iki ya? Udah paham atau bingung masih kan? Udah paham atau masih bingung? Sebetulnya ini ya apa namanya tentang Pak tadi itu saya tertarik itu Mas tentang Pak bagaimana tadi digambarkan menundukkan nafsu itu kan gitu. Ini yang ketika kita berdiskusi ini menarik kayaknya ini kan itu digambarkan apa namanya amplitudo ya tadi ya. Jadi sesuatu yang bergejolak bergerak terus, tetapi di situ kita tidak boleh mengikuti arus tersebut, gitu kan? Ya, nah ini coba. Ya betul Mas. Ini sebetulnya masalah besar umat manusia ini. Semuanya saya kira mengarah kepada hal ini Mas. Di mana banyaknya thoriko, di mana banyaknya apa namanya seperti katakanlah meditasi segala macam kan sebetulnya untuk tidak mengikuti fa ini Mas. Kemudian ya mungkin agak melenceng dikit tapi nggak apa-apa lah. Orang namanya bertanya, orang namanya nggak ngerti gitu ya. Mungkin kalau di apa namanya dari disiplin kata Mas Didi itu bisa untuk menyingkap dikit kami masalah besar sebetulnya. Menyingkap dikit bagaimana itu apa namanya secara energi seperti kemarin itu atau yang lain boleh. Bagaimana caranya untuk sehingga kita itu bisa lebih mudah kan untuk tidak mengikuti itu dalam artian kita sudah bisa memanage dari
amplitudo yang bergerak di dalam hati itu, Mas. Kalau kita bisa menemukan itu, mungkin itu wow, keren, menarik gitu kan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas, jawabannya, Mas. Oke, Pak Yusuf. Apa yang ditanyakan Pak Yusuf, sebenarnya itu nanti ada dalam pembahasan kata nafsu ya. Jadi bagaimana dari huruf kata nas, manusia, nun alif sin, lalu oleh Allah nun alif sin itu, nas itu dimasukin fa, sehingga sesuatu yang tadinya tenang menjadi sesuatu yang bergejolak. Di situ nanti di kata nafsu itu juga akan dibahas bagaimana superposition, bagaimana harmoni, bagaimana ini. Dan itu sama dengan yang kita pelajari pada waktu kita di fisika. Jadi seperti superposition. Orang yang tidak bisa mengatur fa-nya, suatu ketika fa itu akan membentuk amplitudo yang sangat tinggi dan sudah tidak bisa dieliminir lagi. Dalam artian apa? Berarti dia telah mengalami stroke atau apa, sesuatu yang mencelakakan dia, sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Di situ seperti setiap orang punya bagaimana fa di dalam diri kita. Setiap kita melakukan sesuatu di dalam diri kita, fa kita pasti ada di dua sisi. Misalkan kita mau bisnis, kita mau menanamkan modal ke sesuatu. Kita punya modal misalkan 10. Fa yang satu, oh kalau kamu pengen seperti ini, jangan tadi tanam semua. Tanam aja sepertiga. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, kita masih punya cadangan. Lalu fa yang kiri kita akan menjawab, loh ini kalau untung besar sekalian masuk, kita akan dapat untung langsung. Nah, ini selalu ada pertentangan di dalam diri kita. Fa kita selalu bergelombang. Lalu setelah bisnis itu berjalan, ternyata memang benar. Misalkan hasilnya untung. Yang kiri langsung menjawab, loh apa seperti aku bilang. Coba kalau 10 itu semuanya untuk modal. Harusnya kita sekarang udah dapat, wah berlipat-lipat. Tapi karena cuma sepertiga, akhirnya keuntungan kita cuma dapat sepertiga. Lalu yang kanan menjawab, iya tapi kan masih untung. Kita untung, nggak sampai rugi. Itu kalau untung. Tapi kalau tahu-tahu hancur, rugi. Lalu yang kanan menjawab, untung cuma sepertiga yang kita tanamkan. Coba kalau seperti kamu yang bilang, semua ditanamkan, maka kita akan kehilangan. Nah, fa di dalam diri kita akan selalu seperti itu. Dalam hal apapun. Misalkan kita mau membeli sesuatu, oh jangan beli ini, nanti gini. Yang kiri menjawab, oh nanti seperti ini. Siapapun, level apapun pasti kena. Misalkan anak seorang yang seorang alim misalkan, fa-nya juga pasti dia bermain. Oh kenapa kamu harus belajar? Toh bapakmu orang terkenal. Lalu yang kiri jawab, loh walaupun terkenal akan lebih bagus kalau kamu belajar sendiri. Akan selalu berperang semacam itu. Maka kita tidak akan bisa berdamai dengan orang lain sebelum kita bisa mendamaikan diri kita sendiri. Seperti dikatakan Rasulullah pada setelah perang Badar, para sahabat bilang, wah ini kita telah menang dalam pertempuran yang besar. Tapi apa kata Rasulullah? Pertempuran yang besar itu adalah kalau kita bisa menang, berperang melawan diri kita sendiri. Yaitu berperang melawan fa kita sendiri. Berperang melawan nafsu kita sendiri. Bagaimana nafsu yang bergejolak kanan kiri itu bisa kita luruskan. Bisa seimbang. Kanan iya, kiri juga iya. Itulah Hanif. Dan itulah falah. Kalau terlanjur bergejolak, lalu kita tenangkan, lalu dia seimbang, berarti kita falah. Kita telah menang. Dengan catatan kita harus shot dulu. Hayya ala sholah, baru hayya ala falah. Tundukkan dulu fa kita, baru kita menang.
Tetapi kalau Hanif, sebelum itu emosi, kita udah paham. Waduh, kalau semacam ini, jangan-jangan saya nanti emosi. Berarti saya jangan seperti ini. Lah, dia sudah mengantisipasi lebih dulu. Jadi orang Hanif adalah orang yang menang sebelum berperang. Jadi dia tidak perlu memasuki medan perang. Karena dia telah memenangkan terlebih dahulu. Itu orang Hanif. Jadi itu memang berhubungan dengan pembahasan kata nafs. Bagaimana fa di dalam diri kita. Dan ingat, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu akan selalu ada. Karena itu memang ditanam Allah di dalam diri kita. Dan siapa yang paling kebobolan masalah fa? Iblis. Iblis tidak menyangka bahwa dia termasuk nas. Iblis tidak menyangka bahwa dia mempunyai fa. Sehingga akhirnya dia termakan oleh fa. Kenapa saya katakan iblis? Pada saat kita membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jin itu termasuk nas. Manusia juga termasuk nas. Karena iblis termasuk bangsa jin, maka dia termasuk punya nafs. Dan inilah yang mengakibatkan dia kebobolan sehingga terpaksa SK-nya dia menjadi malaikat digugurkan. Nah inilah. Sehingga apa? Karena dia termakan fa, dia emosional, dia nggak mau ngalah dengan manusia, mendingan saya masuk neraka ya Allah, tapi beri waktu untuk menghancurkan manusia. Inilah dendam, inilah fa. Jadi fa itu juga bisa menimbulkan dendam. Bagaimana gejolak di dalam diri tidak bisa ditahan. Ini juga sering berhubungan dengan materi. Bagaimana orang yang punya uang, kalau uangnya hilang, itu fa-nya benar-benar luar biasa. Pokoknya uang itu gorong ini gak kira mandek ah. Itu Pak. Padahal dia paham harta milik Allah, semuanya katanya miliknya Allah. Tapi begitu Allah mengambil punyanya dia yang disembunyikan, marahnya dia luar biasa. Kasarannya sebelum yang ngambil itu mati atau celaka, dia nggak bakalan berhenti. Itulah Pak. Makanya Rasulullah juga bagaimana melihat akhlak seseorang? Lihatlah pada tepukan pertama. Apa pertama kali yang dia lakukan? Karena apa? Yang pertama kali dilakukan seseorang itu adalah dari fa-nya dia. Kalau seseorang tidak bisa mengarahkan fa-nya, apa yang dia lakukan, itulah fa-nya. Jadi kalau ada orang kehilangan sesuatu, lalu dia diam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, berarti orang itu bagus. Tetapi begitu dia kehilangan sesuatu, terus itulah akhlaknya dia. Ternyata orang itu belum bisa mengarahkan fa-nya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang yang hanif dan bagaimana seseorang yang bukan hanif. Bagaimana seseorang yang bisa menekan nafsunya dan bagaimana seseorang yang tidak bisa memanage fa-nya. Jadi semacam itu Pak Yusuf. Jadi yang dipelajari pada universitas, misalkan studi psikologi, itu hanya satu kata, nafs. Tetapi pihak orang-orang cenderung bagaimana mengeliminir nafs itu dengan kimia, dengan obat-obatan. Agar fa-nya tenang, orang diberi obat tidur. Tapi begitu dia bangun tidur, fa-nya bergejolak lagi. Minum obat tidur lagi. Terakhir apa? Dia ketagihan. Atau dia melakukan sesuatu yang dilarang agama. Karena dia fa satu, dia akhirnya misalkan main perempuan atau main sesuatu.
Tetapi ingat, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, disinilah Al-Quran adalah sesuatu yang hanif. Bagaimana menyelesaikan fa tanpa merugikan diri kita, tanpa tergantung obat-obatan, tanpa tergantung dengan sesuatu yang merugikan. Jadi makanya Al-Quran adalah sifat obat di dalam dada untuk fa kita. Gitu Pak Yusuf. Untuk lengkapnya nanti pada saat kita nanti kalau membahas kata nafs. Oh, gitu. Nambahin dikit boleh, Mas? Dalam, ya. Nambahin dikit boleh? Monggo. Bertanya lah dikit. Apa namanya? Jadi Hanif ini bukan menahan sebetulnya, Mas ya. Kalau menahan kan masih menimbulkan penyakit sebetulnya, seperti ayahnya Nabi Yusuf kan, ketika menahan marah hasilnya sama, dia nggak marah, dia sabar gitu kan. Tapi kan akibatnya matanya buta, kan seperti itu, Mas. Tetapi Hanif yang dimaksud Mas Didi, saya agak menangkap sedikit sih sebetulnya. Jadi Hanif di sini itu lebih ke penundukan jiwa di hadapan Sang Pencipta sehingga dia bisa ikhlas. Dan dengan ikhlas itulah makna Hanif ini tidak menimbulkan apa-apa di dalam diri, tidak sakit, juga tidak rusak jiwanya, Ya. tidak sakit badannya. Tidak ada keterikatan dengan sesuatu. Oh gitu. Ikhlas. Ya. Ikhlas, ya betul, Mas. Apapun yang diberikan Allah, dia nggak punya gejolak. Oh gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di itu, Mas. Kalau dikembalikan ke huruf lagi, ada di sod mungkin ya. Ada di sod mungkin ya. Hayala sholah, hayala falah. Sod dulu, gitu. Baru bisa falah. Oh gitu, geng. Terima kasih. Jadi itu urutannya. Kalau kita pengen menang perang, sod dulu, baru kita bisa falah. Makanya di azan itu hayala sholah, baru hayala falah. Setelah kita sod, baru kita falah. Tanpa sod kita nggak mungkin falah. Setelah kita tunduk sholat, apapun yang ditentukan Allah ke kita tidak boleh ada ikatan terhadap duniawi. Mau dibikin miskin, monggo. Mau dibikin kaya, monggo. Mau gini, monggo. Karena kita nggak ada keterikatan. Iblis tidak bisa menggoda kita. Karena kita nothing tulus, nggak ada yang hilang. Nah, itu pun yang dijanjikan kepada Allah. Muklisun, engkau tidak akan bisa menyentuhnya pada waktu perjanjian dealing dengan iblis. Jadi siapa yang tidak bisa disentuh oleh iblis adalah orang-orang yang muklisun. Orang-orang yang bisa menerima ketetapan Allah dengan apa adanya. Tanpa ada keterikatan beban apapun. Karena dia nggak ada beban, nggak ada terikat, iblis nggak bisa menggoda dia. Tetapi seorang yang masih punya fa, ada pengharapan, ada gini, dia masih digoda oleh iblis. Nanti kalau doamu nggak dikabulkan bagaimana? Nanti kalau kamu gini bagaimana? Fa kita selalu berkembang. Tapi bagi orang yang ikhlas, udahlah. Apakah ini juga kita mempelajari kata nanti di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Somad menundukkan sesuatu yang kita inginkan. Di situ ada huruf sod juga. Fa kita disuruh sobar, sod juga. Bagaimana nanam ini? Kita harus siam, sod juga. Sabar, sholat, siam. Semua sod. Tetapi kita ditaruh di lingkungan yang dot, arti. Bayangkan, perintahnya semua harus sod, tetapi ditaruh di dot. Seperti kita ini misalkan hewan air, tetapi ditaruh di daratan.
Nah inilah, kita dituntut untuk kreatif dan cerdas agar kita bisa selamat. Jadi gitu Pak Yusuf. Oke, sip Mas, keren Mas. Terima kasih Mas. Mungkin yang lainnya. Ini ada dari Mas Rahman Yulianto ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz Didi, bagaimana cara membedakan antara nafsu dan kata hati? Ditinjau dari mukjizat huruf Al-Quran. Wah, gimana tuh? Nafsu dan kata hati apa? Ini kita bahas gini aja sih. Nafsu dengan kata hati itu sama sebenarnya. Sama ya. Sama. Nah, nafsu yang diridhoi adalah nafsu mutmainah. Nafsu yang ada batasannya. Tok. Berarti kata hati, bagaimana kata hati yang diridhoi Allah adalah kata hati yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Jadi sama. Sebenarnya kata hati itu sendiri yaitu nafsu kita ya. Ya benar, ini Mas Rahman memperjelas bagaimana sebenarnya salah satu bentuk nafsu itu adalah kata hati ya. Bagaimana di dalam diri kita itu timbul pertentangan. Ada yang ngomong di dalam hati kita ya. Selalu seperti itu. Jadi sama. Kalau untuk nantinya berarti kita bahas. Udah pernah Mas Fahmi ya kita khusus membahas kata nafs. Kata nafs dulu pernah dibahas tapi hanya sekitar sekilas gitu Pak Didi. Oh pada waktu Afidah itu ya? Ya waktu Afidah itu dibahas. Oke nggak apa-apa nanti kita bahas tersendiri. Ya. Karena ini memang benar-benar vital. Oke Mas Rahman berarti nanti kita bahas kata nafs ditinjau dari hurufnya dan nanti bisa disamakan apakah itu sama dengan kata hati. Jadi kalau tadi dari slide-nya Pak Didi tadi saya malah apa itu namanya ngelihat misal Nabi Yakub yang waktu beliau sedih terus sakit mata sampai mata berarti itu kalau dari sisi kedokteran apakah betul ya orang-orang yang sakit mata misal kayak katarak atau itu karena kesedihan atau gimana Pak Didi? Atau menangis gara-gara menangis keseringan menangis menyebabkan buta gitu atau gimana? Hentakan yang sangat hebat dari dalam, ya. Yang kena adalah yang paling lemah dari tubuh kita. Oh. Sama dengan kita gula, diabetes. Yang paling lemah itu yang kena serang duluan. Jika seseorang lemah matanya, maka dia akan mengalami glukoma atau mungkin cenderung pengambulan. Tetapi kalau jantungnya dia yang lemah, maka dia akan kena jantung. Jika uratnya yang lemah, dia kena tekanan darah tinggi. Atau jika struktur ototnya yang lemah atau apa, peredarannya yang lemah, maka dia kena luka-luka yang nggak sembuh. Jadi mana yang lemah? Sama dengan mana yang lemah itu yang kena dulu. Tetapi ingat, juga nggak lepas dari batin dan butun ya. Ya. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita ya. Makan asal masuk, ya kita kena stroke. Semua di kita informasi kita lihat, kita masukkan ke telinga, tangan, disaring, ya kita bisa stres atau stroke juga ya. Gak apa-apa, nanti untuk ininya kita bahas dari kata nafsu. Gak tahu nanti minggu depan apakah dipilih kata haram atau kata nafsu dulu, monggo nanti Mas Fahmi yang putuskan. Sama-sama ada filenya, tinggal kita hanya masih nafsu dulu aja ya Pak, karena banyak itu. Sekalian faknya biar lengkap. Biar faknya lengkap ya. Mas Ardi gimana Mas Ardi? Sehat? Ya udah dapat duluan. Filenya ayahnya dibuka. Oh iya, yang paling Pak nguasa ini pertama kali ini Mas Fahmi, apa Mas Moti ya? Moti. Mas Moti. Dia benar-benar situasi waktu itu begitu dia memahami Pak, alhamdulillah dia bisa
Polos. dapat keuntungan. Nah, harusnya nanti Mas Fahmi, Mas Yusuf yang ada faknya ini juga. Saya- Coba artikan Mas Yusuf, arti faknya. Kata Yusuf. Iya, ada juga. Nah, nanti coba buka maknanya. Oke. Kalau Mas Fahmi kan dari kata faham ya. Nah, Yusuf nanti bisa cari kata ya, sin, fa-nya ya. Oke, oke. Kalau iya, Apa itu untuk PR aja. oh gitu, sip. Kenapa Allah menamakan hambanya dinamai Yusuf? Nanti kenapa Allah menambahi hambanya Musa? Kenapa Allah menamakan hambanya ini Adam? Kenapa Allah menamakan hambanya ini Nuh? Kenapa Allah menambahkan ini Yahya, Imran, Zakaria? Semua bisa diterangkan menurut hurufnya di dalam nama tersebut. Karena nama itu adalah isim. Seperti saya bilang tadi ke Pak Yusuf. Isim itu asma, nama sesuatu. Wa alama adama asma kulaha. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama keseluruhan. Kalau kita mempelajari huruf ini, berarti setiap nama-nama yang ada di Al-Quran bisa kita terangkan. Dan akhirnya kita nanti seperti bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam hanya untuk ismi, asma ya. Sekarang kita bisa fi'il. Fi'il kita akhirnya bisa artikan. Tapi nggak banyak. Jadi kata-kata yang termasuk fi'il itu bisa. Tapi kalau ism, asma ismi itu bisa semua. Insya Allah. Jadi tergantung bagaimana cara kita untuk belajar kita. Jadi goal kita adalah memang kita nanti diharapkan seperti Nabi Adam alaihissalam bisa menerangkan setiap kata yang ada di Al-Quran. Nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dari kata kayak khauf, tadi kan Nabi Ibrahim kan juga seorang yang takut ya, Pes. Itu kayak mana? Pak? Apakah lebih kepada huruf fa-nya itu lembut ya, sehingga itu apa itu? Khauf itu sebenarnya ini ya, merinding apa ya, dalam bahasa Indonesia mengkirik apa mengkorok gitu ya, seperti bulu kuduknya berdiri. Bergidik ya. Ya, merinding, bulu kuduk berdiri. Jadi khauf sesuatu yang atomizer, sesuatu yang menyebar dan itu sangat-sangat lembut. Khauf. Oh. Sesuatu yang bikin kita merinding. Nah, itu akhirnya diartikan misalkan kita mendengar kata Allah lalu kita merinding. Itu juga bisa. Seperti kita dengar surat Al-A'la misalkan. Ila masya Allah, tahu-tahu kita merasa merinding. Atau seperti Umar. Begitu ini merinding, pingsan. Jadi sesuatu yang bikin bulu kuduk kita berdiri, itu khauf. Kalau kita jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Nonton film horor ya bikin khaufnya. Ya. Ingat kejadian pada waktu Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, malaikat nggak mau sentuh, itu Nabi Ibrahim udah langsung merinding. Ini bukan sesuatu yang beres, ini sesuatu yang di luar. Itu Nabi Ibrahim juga merasa takut, merinding, bulu kuduk berdiri. Jadi ada sesuatu yang menyebar keluar dari tubuh kita. Dan itu sangat lembut keluar dari pori-pori kita ya. Ya, berarti kalau di Al-Quran kan disebutkan la takhafu wa la tahzan ya, jangan merinding dan jangan takut gitu ya. Tapi itu berarti takutnya merindingnya itu hanya seperti apa itu kayak sahabat-sahabat tadi Umar dan apa itu namanya Abu Bakar atau siapa yang takutnya hanya kepada Allah kan seperti itu ya. Yang
Sekarang kau di sini latasan juga jangan bersedih, terutama untuk masalah duniawi, Mas Fahmi ya. Jadi kita dilarang juga merinding lihat banyak dunia, kita dilarang merinding juga lihat permasalahan di dunia, dan kita juga jangan sedih dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi itu ya. Tetapi kalau untuk Allah malah hanya orang berilmu saja yang punya rasa takut kepada Allah ya. Jadi khauf di situ ada yang ditujukan kepada Allah, dan kalau latasan jangan bersedih itu yang ditujukan kepada dunia ya. Oke. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ada tak? Mas Rahman tadi sudah. Alhamdulillah. Pak Salam nih. Nggak ada pertanyaan Pak Salam? Ya, Mas. Oh. Saya telat tadi, Pak. Mas Bagus, Mas Ardi gimana? Nanya ke Ayah apa ya yang belum ya? Sudah semua ya, udah dikat. Alhamdulillah. Curang dia kalau nanya. Kalau nanya berat-berat ya. Oke, karena pertanyaan sudah habis ya, nggak ada yang kita tutup dulu juga nggak apa-apa, Mas Fahmi. Kita cukupkan pertemuan malam ini sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih banyak Pak Didi. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan nggak ya? Udah pada diem semua nih. Udah, berarti Oke deh. minggu depan kata nafs. Minggu depan kata nafs kita lanjut insya Allah. Makasih banyak Ustaz Didi dan teman-teman semuanya waktunya. Semoga bermanfaat. Wa qurabizini ilman. Kita baca doa kafaratul majelis. Semoga Pak Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih matur nuwun waktunya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.